yang putus cinta misalkan yang ditolak apa semacamnya, oke, hanya bisa ditolak, tapi suatu saat nanti tunggu kebalasan saya ya. Itu dijadikan motivasi dan semangat yang tinggi untuk meraih prestasi kalian. Jadi teman-teman, hari ini jadi kalian masih satu jangan terlalu fokus ke pelajaran, ya kan? Fokuslah dulu mencari ilmu, ya kan? Fokuslah dulu belajar, fokuslah dulu mengabdi kepada orang tua. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin setelah saya menyampaikan materi ini, apa ya yang disampaikan oleh Ibu saya masih belum paham ya. Mungkin hari ini masih belum paham, tapi suatu saat nanti mungkin suatu saat nanti ketika diskusi dengan teman-teman kalian di luar apa, jadi bisa jadi apa yang disampaikan oleh saya ditiru oleh kalian untuk disampaikan kepada yang lain. Gitu. Apa lagi? Nomor HP sudah banyak yang tahu ya. Tahu ya. Pendidikan saya di S1 di kampus Unija, teman-teman. Banyak organisasi yang saya ikuti di kampus, dari band visit Unija dulu waktu masa itu, terus perintis UKM Musik Mahesa, dilanjut sebagai presiden mahasiswa, dan sekarang saya sebagai komisi disiplin juga di kampus, komisi disiplin mahasiswa. Jadi teman-teman, kalau ada bermasalah dengan kalian, maka kalian akan berhadapan dengan saya, dan sebagai ketua fakultas pendidikan bisnis publik dan dosen di AP. Nah, itu perkenalan saya. Nanti saya ingin tahu juga satu persatu dari kalian. Ada istilah kata ya. Istilah kata. Oke, istilah kata itu istilah kata tak kenal maka sayang ya. Tak kenal maka tak dekat, tak kenal maka tidak sayangnya. Saya ingin tahu dari satu dari kalian, tapi nanti saya ingin menjelaskan dulu. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan pokok bahasan selama 16 kali pertemuan, selama 6 kali 16 tatap muka. Nah, sebelum ke sana saya ingin menyampaikan aturan mainnya dulu. Aturan mainnya berbeda tidak. Nah ini. Jadi nilai akhir dari mata kuliah, mohon maaf, perekonomian Indonesia ini ya. Perekonomian Indonesia adalah akumulasi dari kontribusi mahasiswa. Jadi aturan mainnya adalah, tentu kalian pengen dapat nilai A semua ya. Iya. Minimal B ya. Enggak ya, kalau bisa A ya. Maka kalau pengen nilai A, apa yang harus dikerjakan? Kira-kira apa? Selalu hadir. Selalu hadir. Ya kan? Itu pertama. Pak, kehadiran di sana ada? Ya, betul. Kalian hadir sampai 100% atau 70%, minimal 3 kali alfa atau tidak masuk kelas, izin, itu sudah nilainya 10%. Lebih-lebih kalau Anda masuk sampai tatap muka 16 kali, betul? Bisa 20%. Hah? Udah 10%. Tapi kehadiran itu biasanya dosen itu kan dalam memberi nilai, biasanya memori itu terekam ya. Oh iya ya, si siapa namanya? Firly, ya si Firly ini masuk terus ya, rajin. Jam 8 sudah di kelas. Jadi rasa humanisnya saya itu muncul di situ. Yang awalnya nilainya hanya dapat 5 atau 2 mungkin benernya ya kan, tapi nanti tolong oleh kehadiran, maka bisa jadi doa ibu kalian yang diterima oleh
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, ingin sampaikan ke saya. Kehadiran. Setelah itu apa lagi? Biar kalian dapat nilai A. Apa? Partisipasi dan diskusi kita dan kedisiplinan mahasiswa. Akumulasinya adalah 10%. Kenapa aku tidak 50%, Pak? Saya sudah aktif di kelas. Tipologi mahasiswa itu macam-macam. Ada yang suka, ada yang bagus diskusinya, atau ada yang suka menonton, tapi dia pada saat ujian anjlok, ya kan? Lupa misalnya apa yang mau dibahas. Sebaliknya, ada yang bagus banget ya, sampai ibaratnya misalkan berangkat dikasih oleh dosennya, tetapi dia di kelas diem saja. Itu tipologi mahasiswa. Jadi harus ada saya memberikan nilai. Ada juga Pak yang diskusinya juga tidak bisa, terus tuh jawabannya juga tidak bisa. Ya sudah, kalian berarti sudah hadir disiplin dan papa itu selama 16 kali kata pertama diskusi. Begitu kan ya? Allah Maha Pemaaf, maka hambanya juga harus maha pemaaf. Allah Maha Adil, maka hambanya juga harus adil. Saya tidak mampu, saya tidak menjamin kalian ketika lulus sudah mendapatkan pekerjaan dan menciptakan kerja. Setidaknya saya memberikan nilai yang baik untuk kalian. Gitu ya? Oke. Setelah itu apa lagi? Makalah, kuis, atau diskusi. Nah, ini yang membedakan antara kalian pada saat menjadi mahasiswa dan menjadi siswa. Di siswa dulu mungkin juga ada yang tulis makalah ya. Itu sebagai modal ketika kalian kuliah nanti akan banyak makalah-makalah, tugas-tugas yang akan diberikan oleh dosen. Gitu ya. Tapi kalau saya menunggu saya lihat nih, teman-teman sudah banyak tugas atau belum ya? Kalau sudah banyak tugas mungkin saya makalahnya ditahan dulu, disabar dulu. Maka kuisnya dibanyakin begitu ya. Kuisnya saya banyakin, saya sampaikan kepada kalian. Jadi setiap pertemuan ada semacam kuis atau ada semacam pretest. Misalkan pertemuan pertama kita bicara soal konsep perekonomian Indonesia, maka pertemuan selanjutnya saya tanyakan nih, jelas apa yang dimaksud dengan perekonomian Indonesia. Diskusi tadi sama terus ITS, nilainya adalah 25%. Luasnya adalah 35%. Kalau kalian sudah bagus semua, maka nilainya adalah 100% adalah A. Gampang kan ya? Gampang kan? Gampang. Kalau semester 1 masih semangatnya menunggu ya. Mungkin ada yang lagi PDKT sama kelasnya, ada yang PDKT dengan kakak kelasnya. Ya. Sudah ada yang punya PDKT? Ya ada. Oke, itu dulu yang soalnya itu juga yang saya lakukan. Itu ya, enggak ya. Oke. Sopan dan bersepatu. Pasnya dibuka dulu. Dari saking enaknya di kelas, jadi lupa untuk buka tas. Begitu ya. Oke, mahasiswa harus memakai rapi, sopan dan bersepatu. Sudah pakai sepatu semua ya? Sudah pakai rapi semua ya? Sudah. Begitu. Ya, kalau semester 1 biasanya rapi-rapi gitu. Tapi biasanya nanti kalau 2, 3 bacaannya filsafat, berubah nanti. Pemikirannya berubah tentang kebebasan gitu ya, tentang apalah begitu. Tidak setuju Pak. Kalau sudah 1 mungkin setuju semua. Nanti kalau ada yang 5 tidak setuju Pak, karena enggak apa? Karena pengetahuan dan berpakaian tidak ada hubungannya Pak. Berpakaian meskipun berpakaian tidak rapi tapi pengetahuannya bagus gitu ya. Itulah nanti kalau sudah menerima ke atas gitu ya. Ya itulah teman-teman, semakin banyak yang kita ketahui maka semakin tinggi pula potensi kita untuk menanggarnya.
ditanya siapa ini? Ada deh. Begitu ya. Makanya teman-teman, adab itu sangat penting. Ya. Mahkamah Agung sekarang sudah hidup dia otentik ditangkap oleh KPK. Mahkamah Agung, Mahkamah Agung dia adalah hakim tertinggi yang mengadili dari semua kasus di Indonesia. Hari ini dia kena secara ilmu bagus, tapi ada yang perlu ditinggalkan. Tidak boleh pakai kaos oblong, begitu ya. Ya menghargai ya kan, menghargai, membedakan bahwa kita ini adalah sedang belajar atau sedang biasanya memang disunahkan oleh Nabi berpakaian yang nyaman buat kalian, bukan yang mahal ya, berpakaian yang bagus, bukan yang mahal. Begitu ya, berpakaian yang rapi, yang elok dan enak dipandang oleh siapa? Oke, dipandang oleh mata dan dipandang oleh hati ya. Toleransi keterlambatan 15 menit. Kalian setuju ini? Ya. Kenapa setuju? Menghargai orang yang datang lebih awal. Setuju, menghargai orang yang datang lebih awal. Kalau dosennya yang terlambat 15 menit, nggak usah masuk Pak. Itu biasanya ya. Mas, kenapa? Gak apa-apa. Ini mahasiswa saya ini sangat apa? Sangat pengertian, ya. Sangat sabar dan begitu ya. Yang penting ini. Oke. Biasanya kalau saya mau terlambat ya telepon ke kelasnya konfirmasi. Tapi selama saya ngajar dari tahun 2019 sampai sekarang masih belum terlambat sampai 15 menit gitu. Malah biasanya dulu sebelum menjabat sebagai kaprodi 15 menit sebelum dimulai kebetulan sudah di dalam kelas. Tapi sekarang sejak menjabat kaprodi banyak tugas yang lain. Jadi ada pembagian cinta dan kasih sayang. Selain saya bertugas untuk melayani kalian, tugas saya melayani kalian. Ya kan? Tugas saya melayani kalian. Saya sebagai pelayan dari kalian. Maka segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kalian menjadi urusan kalian. Kalau kalian merasa tidak kalau kalian merasa misalkan tidak puas, bahasanya terlalu kasar ya. Tidak dijawab misalkan, maka itu menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Minimal ketidakhadiran betul 3 kali pertemuan. Jadi 100% itu dikurangi 30 maka menjadi 70%. Jadi minimal 70%. Selanjutnya kalau tidak masuk maka harus pakai surat. Sekarang sudah serba canggih ya. Wah, bisa ya. Sekarang sudah serba canggih ya. Jadi teman-teman, Pak, kalau misalkan bersurat pakai e-surat Pak, ya kan? Dikirim ke saya silakan, nggak apa-apa. Nanti saya upload di e-kelas kalian. Ya, begitu ya. Oke. Itu adalah aturan perkuliahan. Ada yang ditanyakan sekali ini? Nah, ada rekan ya. Kode perekonomian Indonesia ini adalah AP 5/7/18. Rukun mata kuliahnya adalah administrasi pembangunan. Bobot SKS-nya adalah 3 SKS dan 158 atau 150 kuliah selama mungkin kurang lebih 3 jam ya. Jadi ada yang ingin dicapai dalam CPL kali ini. Pertama adalah mahasiswa harus mampu menguasai konsep teoritis tentang paradigma perekonomian Indonesia dari masa ke masa, menganalisis dan merencanakan penyusunan anggaran, mengalokasikan sumber daya. Disinilah teman-teman akan diajarkan tentang bagaimana sistem perekonomian Indonesia dari masa ke masa yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya itu, teman-teman akan mendiskusikan, akan mengkaji tentang itu dan akan menemukan
menemukan solusi-solusi yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat atau publik. Selanjutnya adalah mahasiswa mampu memahami sistem ekonomi Indonesia dan paradigma sistem Indonesia. Nanti akan kita jelaskan itu apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Indonesia. Sedangkan capaian mata kuliah ini adalah mahasiswa memiliki kemampuan memahami konsep dasar organisasi sejarah Indonesia. Mahasiswa langsung ya deskripsikan mata kuliah. Di mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami, menguasai teori ekonomi sejarah Indonesia, isu-isu ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan antar wilayah, kemiskinan, kependudukan, ketenagakerjaan, industri tata kelola, keuangan, sumber daya dan ekonomi. Materi pembelajaran pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan ekonomi dari masa ke masa sampai pada tahun saat ini. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan lingkungan organisasi. Mahasiswa dapat menjelaskan transformasi struktur yang menjadi. Mahasiswa dapat menjelaskan kondisi sumber daya manusia dan masalah ketenagakerjaan. Mahasiswa dapat menjelaskan sumber daya yang dipengaruhi perkembangan teknologi. Ya, teman-teman, teknologi memang sangat luar biasa. Silahkan menghadap kamera terus dengan wajah tepat belakang garis adalah negara Indonesia. Mahasiswa dapat menjelaskan permasalahan kemiskinan dan lingkungan hidup. Kenapa miskin dan kenapa soal isu lingkungan misalkan masih menjadi isu yang hangat dibutuhkan, yang seksi dibicarakan. Gitu ya. Oke, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana negara lain bidang pembangunan ekonomi. Jadi teman-teman akan membandingkan beberapa pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di negara-negara yang lain. Anggap saja misalkan di Asia, Singapura. Kok bisa ya di Singapura ini perekonomiannya sangat luar biasa, maju. Ya, sangat besar. Kenapa di Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tapi tidak mampu menyaingi negara Singapura? Kenapa itu terjadi? Jangan langsung menyalahkan negara Indonesia sebagai negara manusia, tapi kita kembali lagi pada persoalan ini, sehingga mahasiswa tidak hanya berdasarkan, tapi juga mempunyai solusi-solusi untuk memecahkan masalah-masalah perekonomian di Indonesia. Pertemuan yang ketujuh adalah UTS. 9 mahasiswa menjelaskan tentang banyak teori pembangunan ekonomi. Mahasiswa dapat menjelaskan indikator pembangunan manusia, teman-teman. Ya, selain pembangunan infrastruktur atau pembangunan fisik, ada juga yang namanya pembangunan manusia, ya kan? Disinilah dibutuhkan bagaimana keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik dengan pembangunan mental, dengan pembangunan pengetahuan, sehingga antara kekuatan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan pengetahuan, kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh siapa? Oleh sumber daya manusia, mampu mengoperasikan, mampu mengelola, mampu mendayagunakan alat yang ada, mampu mendayagunakan potensi fasilitas yang ada. Itu yang masih belum dimiliki oleh kita. Kita masih belum optimalisasi. Misalnya, apa yang kita tidak kekayaan apa yang tidak dimiliki oleh kita di Indonesia misalnya. Tetapi kita hanya menjadi penyumbang mentahnya saja, penyumbang bakunya saja, tapi tidak mampu menjadikan sesuatu yang mentah menjadi diolah lagi, diinovasi lagi sehingga menjadi sesuatu yang sangat berharga. Apa itu? Emas, minyak bumi, besi, karet misalnya, dan semacamnya. Kita hanya mampu mengekspor mentahnya, tapi kita kembali membeli barang yang sudah diolah menjadi sesuatu yang berharga dan dibeli dengan harga yang mahal. Contohnya kendaraan yang kalian pakai,
mempunyai ciri khas dan semacamnya. Tapi kalau ke tempat kopi misalkan, anggaplah yang elit ya, apa tempat kopi yang elit ya? Starbucks misalkan, betul ya. Kopi hitam itu menjadi kopi apa namanya? Espresso juga kan. Iya, kopi hitamnya biasanya di warna 3.000, tapi espressonya sudah menjadi 30.000, 60.000, sampai 100.000 sampai sekian. Begitu ya? Ini masih permulaan. Nah, ini masih banyak bahasa. Jadi masih oke. Mahasiswa dijelaskan sistem keuangan dan kebijakan moneter. Dulu kita di tahun 1998 pernah ada kejadian di mana kita mengalami krisis moneter, teman-teman. Ya kan? Pada masa itu mahasiswa berkumpul, mahasiswa melakukan protes kepada pemerintah. Kenapa? Karena semuanya harga mahal dan semua harga tidak terpenuhi oleh publik. Nah, kenapa itu terjadi? Kita kan bahas juga selama 16 kali kita buat. Kalau bisa pun, pas dibahas kan tidak ada yang mau dibahas. Gitu loh. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hubungan keuangan pusat dan hubungan keuangan daerah. Kita menyebutnya dengan misalkan APBN dan APBD. Ya, apa APBN? Ini sudah tahu ini sudah tahu ini sebenarnya. Kalau APBD? Kalau PAD? Sebelum jadi APBD maka ada yang namanya alokasi PAD dulu. Pendapatan asli daerah. Kalau disebut apa kira-kira PAD yang paling menonjol, yang paling kuat kalau disebut? Dari seberapa? Hah? Apa? Paling wisata, oke, setuju. Bujo. Bujo itu BUMN. Jadi keuangannya mengalir di pusat di sana. Ya kan? Mungkin kita dapat biasanya saja. Dapat hibahnya dari bujo, dari punya bumi yang ada di jaminan, tinggi dan semacamnya. Kalau pariwisata baru adalah kekayaan asli kita. Padahal kita sudah punya lahan dan kenapa tidak apa? Kenapa tidak dialokasikan itu untuk kabupaten saja dan diberikan ke pusat, gitu ya? Itu namanya macam ke apa? Membangun negara di dalam negara. Oke, selanjutnya. Mahasiswa dapat menjelaskan ekonomi regional dan ketimpangan antar wilayah. Ini yang selalu menjadi persoalan. Dari beberapa wilayah dan wilayah yang lain, mungkin saja berbeda soal pendidikan ekonominya. Sumeneb dengan Bali yang sama-sama mengadakan pariwisata beda atau tidak? Beda. Sumeneb dengan Banyuwangi yang sama-sama menyusun visitnya, pariwisatanya beda atau tidak? Dengan alamnya juga berbeda. Apa yang membedakan? Padahal kita memiliki potensi alam yang kuat. Sumber daya manusianya, ya kan? Siapa yang akan mengelola sumber daya alamnya? Saya berikan di kelas ini nanti. Jika nanti sama-sama sudah tua, ya kan? Sudah mengenal dan tahu yang teori tentang perkembangan pembangunan ekonomi, itu ya. Mahasiswa dapat menjelaskan peran pemerintah dalam kebijakan fiskal, review teman-teman dan UAS. Nah, ini adalah buku-buku utama dan buku-buku pendukungnya. Itu ya MPS kita ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia. Ya. Nah, teman-teman, sejarah perekonomian Indonesia itu dibagi menjadi beberapa bagian. Periode lama tahun 1996. Nah, pada masa ini aspek ekonomi relatif tertinggal. Tahun 1996. Nanti saya akan kasih contoh. Nah, miskinnya pendataan mengenai keadaan ekonomi yang
yang memang sudah tertinggal. Pengisian kemerdekaan ditekankan pada aspek politik terdapat di periode. Jadi pada saat itu memang pada saat itu pada tahun 1966, jadi yang diperbaiki selalu soalan tentang politik, kegiatan-kegiatan politik, kegiatan-kegiatan pemerintahan. Sedangkan pendataan tentang pendapatan warga itu tidak menjadi catatan utama, sehingga dengan keteledoran pencatatan itu harusnya dari pencatatan itu menjadi solusi bagaimana cara meningkatkan perekonomian dari masing-masing warga itu atau publik. Jadi pada periode 1945, November 1945 dan Desember 1949, selama 4 tahun itu teman-teman, jadi yang dipimpin oleh Kabinet Hatta namanya, ya kan? Tahu Hatta? Iya, ya Kabinet Hatta ya, Dewan Presiden yang menggagas operasi ya. Konsentrasi pada penyatuan politis wilayah Indonesia adalah menjadi Indonesia Serikat dan reformasi moneter, dievaluasi mata uang dan pembentukan uang yang beredar pada bulan Maret. Itu adalah sejarah yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah pada periode demokrasi periode dari 1951 sampai 1959 disebut juga periode demokrasi liberal, di mana hal itu berakhir pada 1959, yaitu namanya dekret presiden, yaitu kembali pada Undang-Undang 45. Apa isinya? Pertama adalah Kabinet Nasir, teman-teman, 1950 sampai 1951. Nah, disebut dengan Kabinet 1. Ya kan? Ini saya menjelaskan dulu saudara. Jadi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Syafruddin Prawira Negara, Menteri Keuangan dulu. Menteri pertama ini di periode lama, teman-teman. Kemudian Sumitro juga Menteri Perdagangan dan Industri. Pada masa ini ekspor terdorong kuat sehingga mampu mengatasi kesulitan neraca pembayaran sekaligus penerimaan pemerintah naik. Pada saat itu naik, teman-teman. Impor dilegalisasikan untuk menekan harga umum di dalam negeri. Kredit untuk perusahaan asing diperketat. Untuk pribumi diperlukan termasuk rencana urgensi perekonomian, direktorat sosialis dan pragmatis. Jadi sosialis itu memang ideologi ini menekankan pada pada keberpihakan rakyat. Jadi rakyat juga diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya tentang kemajuan perekonomian. Kedua, pada saat Kabinet Sudirman ini April 1951 sampai Februari 1952, jadi Bank Indonesia pada tanggal 22 Mei 1951 jadi pada saat itu memburuknya situasi fiskal ekspor dan ekspor menurun. Akibatnya adalah sistem terus berganda, surplus anggaran berbalik menjadi defisit bisa jatuh karena isu penandatangan persetujuan keamanan bersama dengan Amerika Serikat. Pada masa itu jatuh yang namanya perekonomian kita karena banyak kejadian-kejadian politik internasional sehingga berpengaruh pada kebijakan ekonomi di Indonesia. Jadi perekonomian Indonesia udah baru selanjutnya. Jadi ini dibagi menjadi 3 bagian, teman-teman. Jangka panjang 25 tahunan, jangka menengah 5 tahun disebut dengan perintah 1 dan perintah 6. Jangka pendek 1 tahunan mulai 1 April 1969, perintah 1 dimulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1947. Jadi program ini menekankan pada rehabilitas ekonomi, perbaikan ekonomi, khususnya mengangkat hasil kekayaan penggunaan sistem irigasi dan transportasi. Hampir seluruh target di sektor produksi sudah dicapai, bahkan
produksi beras meningkat teman-teman 25%. Tujuan dari perintah satu adalah menaikkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional. Jadi alhamdulillah pada masa Orde Baru teman-teman, pembangunan ekonomi cukup dimaksimalkan dan cukup dioptimalkan sehingga terbukti naik dan meningkat menjadi 25% dan bisa dinikmati oleh rakyat di kita di Indonesia. Pada masa itu pada tahun 1969 sampai sekitar itulah 1969